Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Uh, ini masih pagi kan ya? Atau mungkin pagi menjelang siang ya? Oke. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang masih hadir dan bertahan ya sampai detik ini untuk mendengarkan dan menyimak webinar Public Speaking episode keempat ini. Namaku Zianisa. Kebetulan aku menjadi speaker ketiga nih, alias terakhir ya di breakout room ini. Sebenarnya udah biasa lah ya, namanya juga inisial Z. Seringnya dapat urutan terakhir, tapi nggak apa-apa, kadang menguntungkan juga sih. Alright, teman-teman, aku mau tanya dong, kalian pernah nggak sih merasa gugup ketika berhadapan dengan orang banyak, apalagi berbicara atau kemudian presentasi di depan mereka? Pernah nggak ya? Coba boleh raise hand mungkin atau type di chat box. Oke, pernah kajian. Oke, thank you. Wah, pada pernah ya. Berarti pas dong kalau gitu aku bahas tentang tips untuk mengatasi rasa gugup. Kalau gitu, let's get started. Boleh di next? Ya. Sebelumnya aku mau izin dulu ya, bicaranya casual aja ya. Anggap aja ini kita lagi sharing santai di sesi terakhir ini. Oke, teman-teman, aku bawa shocking fact nih. Did you know, katanya public speaking itu menjadi hal yang paling ditakuti di dunia. Bahkan mengalahkan kematian. Wah, mungkin di antara kalian udah pernah ada yang dengar tentang ini sih ya. It's okay. Jadi menurut hasil survei yang dilakukan oleh The People's Almanac Book of List terhadap 3.000 orang di Amerika mengenai ketakutan terbesar mereka, ternyata 21% dari 3.000 orang itu uh, menyatakan bahwa mereka uh, paling takut dengan yang namanya public speaking. Lumayan juga ya, 21% dari 3.000 orang itu berarti sekitar 630-nya berarti ya. Nah, public speaking ini sampai menempati urutan pertama dibanding ketakutan lainnya. Yang bahkan rasa takut pada kematian pun berada di urutan ketujuh. Kira-kira kenapa ya? Mungkin ada yang tahu? Biasanya memang hal-hal yang terasa dekat itu lebih mudah membuat kita takut. Contohnya ya realitas menghadapi public speaking ini. Meskipun kematian pun kita nggak ada yang tahu ya kapan datangnya. Bisa jadi lebih dekat dari yang kita tahu. But anyway, talking about public speaking, to be honest, I'm one of those who are afraid to speak in front of many people. Mungkin lebih ke feeling anxious kali ya, dibanding afraid to speak. Tapi it's true. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan timbulnya ketakutan saat kita harus berbicara di depan umum. Seperti takut salah, takut ditanya dan tidak dapat menjawab, atau takut lupa, kemudian apalagi ya, takut audiens merasa lebih pintar gitu ya, lebih pintar dari kita, atau bahkan sampai takut dipermalukan. Itu ada ya, pokoknya semuanya berasa deh. Nah, let's imagine that we are doing an activity that requires us to stand alone in front of many people and then be the center of attention and everyone's gaze is focused on us. Gimana kita nggak nervous ya? Tidak jarang tekanan yang kita rasakan itu membuat kita gemetar, tremor, hingga berkeringat biasanya, atau panas dingin lah. Kemudian sehingga hal itu membuat kita merasa kurang baik dalam menampilkan sesuatu. Mulai dari anak kecil sebenarnya sampai orang dewasa, bahkan sekalipun mereka yang sudah profesional, pasti pernah merasa gugup saat harus berbicara di depan banyak orang. So you are not alone. But as far as I know, biasanya
Gejala yang dirasakan ketika gugup itu seperti jantung yang berdetak tak beraturan, kemudian hingga saraf-saraf rasa sedikit tegang. Nah, karena aku pribadi juga pernah berada di posisi tersebut. Nah, sekarang aku mau share beberapa tips yang biasa aku lakukan dan mungkin bisa kalian lakukan juga jika dirasa cocok. Nah, kalau gitu let's move on to the next slide. Oke. Jadi di sini aku membagi tipsnya jadi dua bagian, dua waktu atau situasi. The first part is tips on how to calm nerves before a presentation, and the second one is tips on how to calm nerves during a presentation. Nah, sekarang kita bahas dulu yang before a presentation ya. Yang pertama itu tips pertama yang penting dan cukup mendukung kita untuk bisa calming our nerves, yaitu be prepared. Kita harus siap dulu nih segala sesuatunya ketika akan melakukan presentasi misal atau speech di depan banyak orang. Karena dengan kesiapan kita bisa yakin gitu melakukannya dengan baik dan kita nggak akan merasa tegang lagi gitu. Nah, persiapan yang harus dilakukan itu diantaranya ada persiapan materi. Materi ini disampaikan harus dipersiapkan secara matang ya agar value yang ingin kalian beri ke audiens itu juga dapat diterima dengan baik oleh mereka. Nah, caranya kalian bisa coba tulis dulu di note atau kayak bikin kerangka-kerangka poin pembicaraan. Nah, dengan begitu speech akan tersusun gitu dengan rapi nantinya. Nah, setelah materi siap, kalian bisa coba untuk latihan. Nah, latihannya ini sebenarnya bebas ya. Boleh di depan cermin atau latihan secara langsung di depan orang terdekat gitu. Misalnya kalian minta tolong ke orang tua, ke mama, papa, saudara, atau teman dekat untuk mendengarkan kalian berbicara. Nah, boleh next slide? Oke, lanjut ke tips kedua, know your audience. Nah, ini penting juga nih, sebelum tampil untuk berbicara di depan orang, itu ada baiknya kalian cari tahu dan kenali terlebih dahulu gitu audiens kalian. Kenali di sini bukan kalian jabat tangan terus tukar biodata ya, bukan. Nah, maksudnya itu kalian minimal harus tahu dulu nih kepada siapa saja kalian akan berbicara, audiensnya dari kalangan apa aja nih dominannya gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk nantinya kita nggak kaget gitu dan bisa apa ya tepat sasaran gitu dalam menyampaikan ide yang ingin kita sampaikan. Next slide. Oke, next tips yang ketiga adalah get some exercises. Nah, tips kali ini lebih fleksibel sebenarnya. Bisa disesuaikan dengan kebiasaan dan kemampuan kalian. Tapi di sini aku mau berbagi cara yang biasa aku lakukan sebelum melakukan presentasi. Pertama, aku biasanya melakukan olahraga ringan atau apa ya kayak sedikit peregangan tubuh aja gitu untuk memperlancar siklus peredaran darah dan juga melemaskan otot atau saraf. Nah, selanjutnya aku biasanya melakukan senam wajah gitu. Contohnya dengan mengucap A, I, U, E, O atau humming juga gitu. Gak jauh beda sih dengan pemanasan ketika kita akan bernyanyi gitu. Menurutku senam wajah ini bisa membantu kita supaya otot wajah kita nggak kaku gitu dan bisa lebih berekspresi dengan baik. Selain itu, karena pengucapan huruf vokal tadi yang A, I, O tadi, A, I, U, E, O tadi, setidaknya akan membantu memperjelas artikulasi kita ketika akan berbicara nantinya. Next slide. Nah, selanjutnya aku menyarankan kalian untuk try to relax your mind. Mungkin terdapat banyak cara untuk buat pikiran kita relax. Bisa dengan meditasi contohnya. Tapi kalau aku pribadi biasanya pilih cara yang mudah dan aku sukai aja gitu, biar sekalian enjoy. Yaitu listening to my favorite music, my favorite song. Karena di samping aku memang menyukai musik, cara ini juga merupakan kelanjutan dari tips sebelumnya gitu.
Aku biasanya play lagu yang bikin semangat, bisa bikin naikin mood dan bisa sambil singlong. Nah, dengan begitu pikiranku biasanya akan merasa lebih rileks dengan sendirinya. Next slide. Oke, tips terakhir yang sangat kita perlukan itu stay hydrated. Mungkin ini terlihat sepele ya, tapi minum ini penting banget teman-teman. Karena untuk berbicara itu kan kita memerlukan suara ya, dan suara itu berhubungan dengan tenggorokan. Nah, jadi kita harus tetap menjaga tenggorokan. Biasanya jika kita banyak bicara, itu tenggorokan akan merasa kering, apalagi nih ditambah rasa gugup, biasanya lebih terasa gitu halnya. Maka dari itu, minumlah sebelum presentasi, karena itu sangat penting ya, gak perlu banyak-banyak, secukupnya aja, yang penting tetap terhidrasi dengan baik. Dan selain itu, jika tubuh kita terhidrasi dengan baik, kita bisa lebih menjaga fokus pikiran kita, sehingga otak akan lebih siap membantu lisan kita untuk menyampaikan speech-nya. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips on how to calm nerves during a presentation. Oke, tadi kan kita udah tahu nih tips apa aja yang bisa dilakukan sebelum presentasi. Nah, sekarang kita bahas tips yang bisa dilakukan ketika kamu sudah terlanjur merasa gugup di tengah presentasi atau public speaking. Nah, tips ke-6 yaitu take your time. Jika kalian sudah terlanjur merasakan gugup pada saat presentasi berlangsung, jalan terbaik yang bisa kalian pilih adalah dengan diam sejenak. Lalu coba untuk atur pernapasan kalian. Take a deep breath for a moment. Sampai kalian merasa lebih bisa kembali tenang untuk lanjut berbicara. Next slide, please. Nah, biasanya kita merasa gugup, itu tempo bicara kita bisa menjadi terbata-bata atau bahkan lebih cepat. Nah, masih relate dengan tips yang sebelumnya, agar kita bisa mengatur tempo berbicara, kita harus memperhatikan tempo pernapasan juga. Kebanyakan ketika kita merasa gugup itu, rasanya ingin cepat-cepat menyelesaikan presentasi. Sehingga itu menyebabkan kita terburu-buru. Nah, ada baiknya kalian harus menyadari bahwa terburu-buru dalam berbicara itu tidak baik juga ya, tidak bagus gitu. Malah yang ada nanti ucapannya akan terdengar kurang jelas. Next slide. Okay, the last tip that you can do is get rid of overthinking. Nah, seringkali di saat kita menjadi pembicara, menjadi pusat perhatian setiap orang, ada perasaan cemas atau khawatir dengan bagaimana performa kita di hadapan mereka. Tiba-tiba saat di tengah berbicara, otak dan perasaan kita itu kayak nge-switch gitu. Yang tadinya fokus, tiba-tiba pikiran-pikiran negatif berdatangan. Nah, dan saat merasakan itu, kita bisa jadi malah terjebak dalam pikiran sendiri. Nah, daripada sibuk memikirkan apakah audiens akan suka atau tidak dengan presentasi kamu, lebih baik kita kembalikan fokus kita pada value apa yang kita bawa gitu, yang kemudian nantinya diharapkan bisa improve their life or their thinking. Caranya itu dengan mencoba meningkatkan self confidence kita gitu. Mungkin setiap orang bisa berbeda ya, tapi kalau aku biasanya sengaja menanamkan mindset sedikit bodoh amat gitu dengan keadaan. Contohnya kalau ketika berbicara di depan banyak orang, aku akan mensugestikan diriku bahwa aku tidak mengenal mereka dan mereka juga nggak mengenal aku. Aku hanya ingin fokus pada apa yang ingin aku sampaikan dengan bagaimanapun gaya penyampaianku, sehingga aku berpikir audiens bisa menerimanya dengan baik. Nah, dari situ sedikit banyaknya aku akan merasa lebih percaya diri. Ya, I think memang terkadang kita itu butuh yang namanya
sedikit rasa bodoh amat ya dengan pemikiran orang lain. Next slide, please. Okay, finally we are at the end of the presentation. Untuk menutup pembicaraanku, aku ingin mengutip sebuah quote dari Lily Walters. She said that the success of your presentation will be judged not by the knowledge you send, but by what the listener receives. Nah, aku harap apa yang aku bagikan atau sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan ini bisa sedikit berguna bagi kehidupan teman-teman gitu, maupun untuk kehidupan aku sendiri. Sekali lagi, thank you all for attending this webinar. Thank you for your attention and participation. I appreciate it. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi Q&A ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, atau kalau tidak bisa mengaktifkan mikrofon, silakan type your question on the chat box. Mungkin aku ambil 2 pertanyaan dulu ya, soalnya waktunya juga terbatas. Oke, pertama siapa dulu? Silakan dari Kak Rinda Abdillah. Iya, Rinda. Boleh. Ya, terakhir buat kajian, jika seandainya kita disuruh untuk berbicara di depan publik secara tiba-tiba dan hanya diberi waktu singkat saja gitu untuk persiapannya, nah apakah tips atau cara yang tadi dijelaskan masih bisa dilakukan, dan apakah ada tips lainnya yang lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat? Nah, itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Dan terakhir untuk Kak Zianisa, persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Rinda untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu gimana kalau misalkan kita disuruh gitu tiba-tiba secara dadakan tampil berbicara di depan banyak orang, terus persiapannya pun singkat gitu. Apakah tips yang tadi masih berguna dan apakah ada tips lainnya? Nah, jadi ini oke, pasti akan selalu ada kemungkinan kita diminta berbicara di depan publik secara tiba-tiba dengan persiapan yang singkat pula. Menurutku, jika di saat seperti itu, kemungkinan hanya beberapa tips aja yang bisa dilakukan sebelum tampil. Untuk tips tadi yang do exercise itu atau mendengarkan musik itu kayaknya belum perlu dilakukan itu. Tapi yang lainnya masih bisa, contohnya dalam menyiapkan materi. Kita masih bisa memikirkan poin-poin apa saja yang ingin disampaikan gitu, bisa ditulis di HP mungkin atau note kecil. Kemudian kita juga bisa mengecek siapa aja audiens yang akan mendengarkan speech dan dari kalangan mana aja gitu. Itu masih bisa ya dilakukan secara singkat itu cuma sekilas. Lalu tips untuk stay hydrated tadi juga masih bisa dilakukan. Untuk minum setengah botol masih keburu kali ya. Nah, dan apakah ada tips lainnya? Ada. Di zaman sekarang ini kan kita kemana-mana pasti membawa handphone. Nah, kelebihannya ini kita masih bisa research lah, research kecil-kecilan tentang materi yang ingin disampaikan dengan menggunakan HP itu. Nah, singkat aja mungkin untuk membantu recall memori kita gitu tentang materinya. Nah, tapi mungkin untuk senam wajah juga nggak terlalu dibutuhkan ya di saat dadakan seperti itu, karena kemungkinan juga kemungkinan besar pembicaranya sudah ada aktivitas gitu sebelumnya, jadi udah nggak kaku lagi berekspresi. Nah, mungkin itu aja jawaban dari aku. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Kak. Sangat membantu. Baik, terima kasih Kak Zianisa atas jawabannya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhirnya dari Kak Devitri karena keterbatasan waktu juga. Boleh kan, silakan. Kak Devitri. Oke, makasih Davin. Jadi untuk kajian bisa, ini pertanyaannya memang kayaknya bakalan sedikit out of topic, tapi gimana sih pendapat kakak tentang orang yang malu untuk natap audiens ketika mereka lagi bicara di depan
para audiensnya. Kan mungkin mereka tuh malu karena rasa gugup yang dialami oleh mereka gitu. Gimana pendapat kakak? Oke, mungkin langsung jawab ya. Terima kasih Devitri untuk pertanyaannya. Well, menurutku apa ya? Kenapa seseorang malu untuk menatap lawan bicara atau audiens itu bisa dikarenakan oleh dua kemungkinan. Yang pertama karena memang rasa gugupnya yang tiba-tiba muncul gitu, yang akhirnya membuat dia tiba-tiba malu dan mengalihkan pandangan misalnya atau menunduk. Gitu. Nah, kemudian kedua karena ia memang tidak bisa gitu dan memang pemalu dari sananya gitu. Bagi aku merasa malu untuk menatap audiens itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai pembicara tidak mungkin kan tidak menatap sama sekali gitu ke arah audiens. Jadi sebisa mungkin tetap harus menatapnya agar terbentuk koneksi gitu antara pembicara dengan audiensnya. Kita juga mau dong materi yang kita berikan gitu bisa tersampaikan dengan baik. Memang untuk hal ini kita perlu sering latihan. Makanya ada tips untuk latihan di depan cermin tadi. Untuk apa? Untuk membuat kita terbiasa menatap objek di depan kita gitu. Karena kalau latihan sendiri itu kan berarti kita menatap diri sendiri ya. Nah mungkin dari situ akan lebih mudah bagi kita untuk membiasakan diri. Selain itu kita juga bisa sambil merekam suara kita mungkin ketika sedang latihan, karena ada aja nih orang yang biasanya merasa gugup itu karena merasa kurang pede dengan suaranya. Padahal it's totally okay. Jadi intinya merasa malu menatap audiens itu merupakan hal yang wajar, tetapi kita tetap butuh untuk terbiasa gitu. Makanya butuh latihan, karena kalau sudah terbiasa kan lama-lama akan jadi bisa. Mungkin itu aja jawaban dari aku. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Zianisa.